Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Tolong ketua kelasnya memimpin berdoa. Diangkat tangannya ya. Yang pertama Fauzia Sirkia Ananda Fatia. Lanjut, ini kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa semua yang ada di sini dapat memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, kemarin kita sudah sudah menghafal surat Al-Ma'un. Alhamdulillah sudah 80% bisa. Sekarang kita belajar tentang memahami pokok yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Nah, sebelum saya lanjutkan dari tujuan pembelajaran ini ada motivasi sedikit. Sebenarnya motivasi ini sudah sering diutarakan atau dikatakan oleh guru yang lain. Hidup adalah perjuangan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Life is a struggle. Manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, kalau kalian bersungguh-sungguh belajar nanti dapat hasilnya. Oke, sekarang tujuan pembelajaran dan memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan pokok gimana? Nah, surat ini diturunkan di Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Ada keterangan lain bahwa ayat 1 diturunkan di Mekah, sedang selebihnya ayat keempat sampai ke-7 diturunkan di Madinah. Nah, nama surat ini diambil dari kata Al-Ma'un. Al-Ma'un yang terdapat pada ayat terakhir. Menurut etimologi, Al-Ma'un berarti banyak harta. Terus apa lagi? Berguna, bermanfaat, kebaikan, ketaatan dan zakat. Surat ini menggambarkan orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin.
sekarang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu asal usulnya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Asbabun nuzul. Ayat 1 sampai 3 diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih hewan untuk pesta, kemudian ada anak yatim yang meminta-minta oleh kaum kafir tersebut, bukannya diberi, malah apa? Akan tetapi justru malah dibentak-bentak. Contohnya, hei, harusnya diberi, ini malah dibentak-bentak. Itu tidak boleh. Demikian diterangkan dalam tafsir Quran juga. Kemudian ayat yang keempat sampai ayat ke-7 berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat kepada orang-orang di rumah. Jadi kelas 5 ini jangan sampai memamerkan sholatnya. Kalau ada orang tua, kalau ada gurunya sholatnya wah khusyuk, menghadap sana, menghadap kiblat. Tapi kalau tidak ada gurunya atau orang tuanya, orang gelensa, salah. Itu namanya apa? Orang-orang munafik memamerkan sholat. Nah, ini adalah surat Nah, dengarkan ya. Ini artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghadik anak yatim. Yang ketiga, wala yaquddu ala ta'amil miskin. Artinya apa? Tidak menunjukkan menerima orang miskin. Wa wailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Tafsir ayat. Kalau ini yang ini sampai titik ini dibaca Faza Alfiatul Husna. Sampai sini ya. Yang dibaca yang pas. Jadi pendusta agama dijelaskan dalam ayat 1-3. Surat ini diawali dengan kalimat tanda untuk menarik perhatian pembacaan. Kemudian Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu tujuannya adalah agar pembaca benar-benar merasakan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Hana, mulai dari biasanya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan tanda pemandu nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Pertanyaan yang paling di sini adalah siapakah pendusta agama itu? Maka jawabannya segera disusulkan setelah Ya, stop. Selanjutnya, Rehan, oktavnya Abrizal. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya menjawab secara menegas bahwa pencinta agama adalah orang yang tidak tahu
Menyantuni anak yatim itu adalah orang yang tidak mau menolong fakir miskin. Pada malunya kita butuh daya yang hajat anak yatim dan orang miskin adalah dimiliki orang yang munafik. Stop. Yang terakhir, Raka. Gimana ini? Mereka menunjukkan keanggotaannya dengan data yang dimilikinya akan anak yatim dan orang miskin itu tak dapat mendapat bantuan mereka. Ya. Sekarang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang A apa? Baca bareng-bareng. Terus yang B? Yang C? Yang D? Yang E? A sampai E sudah paham? Ya. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan Paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi Paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Paman biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini, sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu, kita tidak. Tanah dan rumah ini kini jadi milikku. Dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Julid, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pakai uang 1 juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Cepat, Asya, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Ya. Bangunlah oleh pendusta agama. Jangan bantu aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah membutuhkan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu menggantinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Hah? Ya, aku menyesal. Aku gila. Ya, jangan. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan melahap pada api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Kelompok 1, kelompok 2. Sebelum saya kasih pertanyaan, sebelum saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik, coba tadi kan sudah melihat ini videonya ya. Nah, videonya ini tentang apa? Tidak usah ditulis. Ini kelompok 1, kelompok 2. Yang pertama apa? Yang kedua, menzalimi apa? Yang ketiga, nah, sekarang kelompok 2. Dari video ini apa yang bisa kalian dapatkan? Dari video tersebut. Yang pertama, Tidak boleh melihat. ya, terus kedua, yang ketiga, sudah itu aja. Itu saja. Apalagi? Oke, ya, nah,
Selanjutnya ini dari dua kelompok ditulis ya. Ini kan ada namanya nama kelompok 1, 2, 3, 4. Ini nanti berarti ini kan jumlahnya 5. Ditulis yang nomor 5 ditulis di bawah ini nama lengkap. Nama lengkap. Setelah itu dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5 berkelompok. Contohnya ini 1 kamu, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Ini dikerjakan di belakangnya sini. Ya, ini 1 sampai 5. Dikerjakan sebisanya. Ini nanti yang nomor 5 tulis di sini namanya berapa? Ini ada soal 1 sampai 5. Ini nanti iya terus ini. Nanti jawabannya juga tuliskan di sini. Nanti bisa gabung sama temannya. Contoh, apa pesan utama surat Al-Maun tentang cara kita bisa memperlakukan orang lain terutama anak yatim dan miskin. Nanti ya dikerjakan sebisanya. Saya kasih waktu 15 menit. Menit 5 soal harus selesai. Itu mudah soalnya. Nanti kerjanya teman-teman. Berapa? Di antara 1 sampai 5 yang sulit nomor 2. Kita bisa menunjukkan momen Anda mengikuti ajaran agama dalam kehidupan Nomor berapa? Nomor bagaimana? Soalnya misal nomor kita ya. Ayo dengarkan sini semua. Ayo dengarkan. Nomor soal nomor 3. Bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikuti ajaran agama dalam kehidupan? Bagaimana cara kita mengikuti ajaran agama dalam kehidupan? Maka yang lagi di orang lain, muslim, sholat 5 waktu, tidak pakai, tidak riak. Silakan kelompok 1 semua maju. Yang lain melihat, mendengarkan dan mengkoreksi. Silakan kelompok 1 nomor 4 soalnya dibaca. Nomor 4 soalnya dibaca serta jawabannya. Tidak kedengaran. Ayo dibaca bareng-bareng soalnya. Apa yang terjadi jika seseorang yang melakukan ibadah seperti saat karena berdiri dijawab. Orang tersebut tidak akan peduli pada anak yatim dan fakir miskin yang celakalah orang tersebut. Nah, benar. Nomor 2, silakan dibaca bareng-bareng soal nomor
2. Bukan dua hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dalam surat Al-Maun sebagai orang yang tidak baik. Jelaskan mengapa tindakan ini tidak baik. Ya, jawab. Menghaji anak yatim, menzalimi anak yatim. Benar, tepuk tangan. Terus nomor 1, nomor 1. Apa pasal utama dari surat Al-Maun tentang cara kita harus memperlakukan orang lain, terutama anak yatim dan miskin? Dijawab. Kita harus menyayangi anak yatim dan membantu orang yang tidak mampu. Soal nomor 5. Mengapa surat Al-Maun menekankan pentingnya memberikan pertolongan kepada orang lain? Ya, jawab. Ya, dan tidak membiarkan orang lain tidak melakukan kesusahan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju ke berbaris di depan yang rapi. Silakan soal nomor 5 dibaca bareng-bareng. Mengapa surat Al-Maun menekankan pentingnya memberikan kecil kepada orang lain? Dijawab. Karena orang lain lagi membutuhkan dan kalau kita mendidik anak yatim kita akan dan itu Soal nomor 2 dibaca yang keras. sebutkan dua hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dalam surah Al-Maun sebagai orang yang tidak baik. Jelaskan mengapa tindakan ini tidak baik. Ya, dijawab. Orang yang mengerti karena yatim karena itu adalah larangan dari Allah SWT. Nomor 1. Soal nomor 1. Apa pesan utama dari surah Al-Maun tentang cara kita harus memperlakukan orang lain, terutama anak yatim dan orang miskin. Ya, jawabannya. Tidak boleh mengecek anak yatim, tidak boleh menzalimi anak yatim, mengasihi dengan anak yatim, tidak boleh salah kepada anak yatim, mengasihi dengan fakir miskin. Nomor 5. Mama sudah Nomor berapa ya belum? Nomor 3 ya. Nomor 3. bagaimana cara kita bisa menentukan bahwa kita benar-benar mengikuti ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menurut surat Al-Maun. Jawabannya. Menyayangi anak yatim, tidak lagi menolak pihak kepada anak yatim, mengasihi anak yatim, tidak mengasihi anak yatim. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Langsung saya kasih nilai ya. Tunggu 2 menit, saya letakkan sama soalnya. Kelompoknya Faza Alfiatul Husna. Faza Alfiatul Husna kelompoknya. Mana? Silakan diambil. Kelompoknya Hana Aisyah Sabila, silakan diambil. Silakan dilihat nilainya. Kelompok 1 dapat nilai berapa? Kelompok 2 dapat nilai berapa? Nah, selisih 2. Tadi kalian sudah belajar tentang Al-Maun, terus mengerjakan
mengerjakan lembar kerja peserta didik, soalnya ada 5. Sekarang HP-nya dibuka, kita coba evaluasi. Linknya sudah saya kirim. Ya, kalau sudah saya kirim, dibuka link tersebut. Soalnya ada berapa itu? 10. Kalau sudah diteliti lagi soalnya 1 sampai 10. Kalau sudah diteliti nanti bisa dikirim. Diteliti dulu. Nanti biar nilainya bagus ya. Diteliti dulu nanti kalau sudah selesai boleh dikirim. Kalau sudah yakin boleh dikirim ya. Kalau sudah yakin jawabannya 1 sampai 10 itu. Sudah dikirim nilainya? 30. Kamu berapa? Berapa? Man, sudah selesai man? Sudah selesai. Nah, kalau sudah dikirim ya? Ya, ya. Berapa? 30. 80 coba lihat. Ini. Berapa? Itu bisa ya. Nanti kalau sudah perlihatkan kepada saya. 70, 80, 90, 100. Hana dapat berapa Hana? Belum. Ya. Untuk yang dapat nilai 100 tepuk tangan. Oma dapat nilai 100. Yang belum dapat nilai 100 juga tepuk tangan. Hana? 90. Nah, perlu diingat nanti 1 tahun 2 tahun yang akan datang itu semua serba teknologi. Jadi soalnya besok kalau ada ujian apa aja sudah tidak pakai kertas, sudah pakai HP atau laptop dan berbasis internet. Nah, makanya dari sekarang kita harus belajar. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada? Ada. Gimana? Ya. Nah, sekarang kita beri kesimpulan ya. Coba dibaca bareng-bareng kesimpulannya ini. Kesimpulannya dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan LKPD, lembar evaluasi, kesimpulan juga sudah selesai. Minggu depan kita membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Nah, sebelum saya tutup, kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelasnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam.